Hai para guru sekolah minggu, selamat datang di Simulasi Superbook, edisi Sekolah Minggu, Modul 4, Pelajaran 1, berjudul Bebaskan Umatku, Tuhan Memperhatikan. Apa kabar? Baik tentunya. Oke. Kelas akan dimulai dengan kelompok besar, kelompok gabungan usia anak 6-12 tahun. Selanjutnya, para guru sekolah minggu tetap dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan di gereja masing-masing, seperti doa pembuka, pujian, persembahan, dan lainnya. Oke, Bu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kemudian, guru dapat memutarkan video dilema Chris dan Joy, di mana kisah Chris dan Joy mendiskusikan tentang manakah petualangan Superbook yang terhebat. Perjalanan Superbook yang ada pedang apinya. Dilanjutkan dengan guru membagikan super kebenaran di pertemuan hari itu. Melihat, mendengar, dan memperhatikanku. Guru kembali memutarkan video kisah Alkitab dan penyelesaian. Aku coba hentikan dia, tapi dia melawan. Superbook mengajak Chris. Supaya mereka menyembahku di padang gurun. Mereka menyaksikan terjadinya semua tulah, perjalanan keluar dari Mesir, dan terbelahnya Laut Merah. Kemudian, guru dapat memutarkan video super ayat. Ajak anak-anak untuk mengulang super ayat bersama-sama. Aku telah memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku Di tanah Mesir. dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh menyerang mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebelum anak-anak masuk ke kelompok kecil, guru dapat memimpin anak-anak berdoa. Amin. Kelompok kecil, guru dapat memisahkan anak-anak menjadi 2 kelompok usia anak, sesuai kelompok anak usia 6-9 tahun dan anak usia 10-12 tahun. Aktivitas pertama kelompok kecil modul 4 pelajaran 1 ini adalah ember kerja keras. Dalam permainan ini ada beberapa alat yang perlu guru persiapkan. Ember atau wadah, botol berisi air, kerikil atau pasir, selotip, kain untuk alas di bawah ember. Buat tanda untuk garis awal dan akhir dengan pita perekat berjarak 4,5 meter atau disesuaikan dengan luas kelas. Taruhlah 2 ember kosong sekitar 70-90 cm dari garis awal. Tulislah super kebenaran di papan tulis atau dengan poster. Anak menjadi 2 tim, berbaris di belakang garis. Kemudian, berikan ember berisi botol yang diisi dengan sekantong kerikil, tanah, atau pasir pada anak pertama. Guru beri aba-aba. 2 anak berlari menuju ember kosong dan menaruh benda yang mereka bawa. Keduanya mengucapkan super kebenaran dengan keras. Jika lupa, anak harus berhenti dan mengucapkan super kebenaran. Kelompok yang terlebih dulu menyelesaikan perlombaan itu adalah pemenangnya. Penyelesaian. Guru dapat menjelaskan makna dari permainan ini. Seperti bangsa Israel yang telah bekerja keras dan Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Di akhir, ajak anak-anak mengucapkan sekali lagi super kebenaran. Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikanku. Wow, seru ya! Alkitab mengatakan kepada kita di Galatia 3 ayat 22 bahwa kita dikuasai dosa atau menjadi tawanan dosa. Guru dapat menyiapkan pola tantangan rantai, gunting, dan pita perekat atau stapler. Cara bermain. Bagikan pola tantangan rantai, gunting, dan pita perekat atau stapler kepada anak-anak. Mintalah anak-anak menggunting mata rantai sesuai garis dan menuliskan namanya di mata rantai pertama seperti contoh. Kerjakan setiap tantangan satu persatu. Kemudian, setiap tantangan yang sudah dilakukan langsung sobek mata rantainya. Di akhir, guru dapat menjelaskan makna dari tantangan murid ini kepada anak-anak. Mengampuni kita dari kesalahan kita, maka kita bebas dari rasa apa? Rasa bersalah kita, rasa apa? Rasa malu kita, dan kita bisa melakukan sesuatu dan bebas untuk bisa melayani Tuhan.
Ingatkan para murid pada pertemuan berikutnya, guru akan menanyakan siapa yang ingat untuk melakukan tugas itu. Persiapan sebelum kelas dimulai. Tulislah ayat itu pada selembar kertas sehingga anak-anak dapat membacanya dengan mudah. Lalu, lipatlah kertas itu menjadi 2. Cara bermain. Bagikan Alkitab di kelompok Anda. Ajaklah anak-anak untuk membuka Keluaran 3 ayat 7 di Alkitab mereka. Untuk menolong anak-anak mengingat pelajaran dari super ayat hari ini, ajak mereka melakukan sejumlah gerakan tangan bersama. Ikuti petunjuk di modul pelajaran. Di akhir, guru dapat meminta anak-anak mengulang super ayat dan gerakannya secara bersama-sama. Ingatkan para murid pada pertemuan berikutnya, guru akan menanyakan siapa yang ingat untuk melakukan tugas itu dan apa yang kalian alami saat melakukannya. Pada modul 4 pelajaran pertama ini, ada satu doa khusus yang dapat dipelajari, yaitu doa Musa. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum kelas dimulai adalah Alkitab, tali atau benang yang sangat panjang, spidol merah. Gunakan spidol merah untuk memberi tanda sepanjang 2,5 cm dari ujung akhir tali. Cara berdoa. Ingatkan anak-anak super ayat kita hari ini bahwa Tuhan melihat, mendengar, dan mempedulikan kita. Doa Musa diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Guru memegang tali dan rentangkan. Ajak anak memperhatikan tali yang sangat panjang ini melambangkan masa hidup kita. Bagian merah melambangkan hidup kita di bumi. Dan bagian selebihnya dari tali melambangkan hidup kita bersama Yesus. Dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita di bumi sangatlah singkat, bukan? Di bagian akhir, guru memimpin anak-anak berdoa sebagaimana Musa berdoa. Dalam terima kasih ya Tuhan. Amin. Jangan lupa ya, guru dapat membagikan catatan gizmo kepada anak-anak untuk mereka bawa pulang. Pada pelajaran pertama ini, anak-anak dibantu orang tua untuk mendiskusikan bagaimana Tuhan memperhatikan kita dan membuat tantangan rantai. Jika guru masih memiliki waktu lebih panjang atau bisa menjadi pilihan kegiatan, guru bisa mengajak anak-anak masuk pada bagian ketiga, yaitu aktivitas tambahan yang sudah kami sediakan. Pada modul 4 pelajaran 1 ini ada 4 aktivitas tambahan, yaitu permainan tantangan padang gurun, aktivitas peralatan kerja, aktivitas gunung batu pertolongan, aktivitas mewarnai gizmo. Permainan tantangan padang gurun. Guru dapat mempersiapkan yang dibutuhkan sebagai berikut. Alkitab, spidol, 4 helai kertas, beberapa penutup mata, 4 kardus dengan beragam ukuran. Di 4 helai kertas tulislah 1. Laut merah, 2. Tak ada makanan dan air, 3. Orang yang bersungut-sungut, dan 4. Pasukan Mesir. Buatlah garis awal dan garis akhir. Kemudian susun tiap kardus di antara garis awal dan garis akhir untuk menjadi tantangan yang harus diikuti. Cara bermain. Bagi anak-anak menjadi 2 tim. Setiap tim berbaris di belakang garis awal dan saling berpasangan. Di tiap pasangan, satu anak akan ditutup matanya dan mengikuti petunjuk dari pasangan yang memandunya hanya memakai suara. Tiap memandu harus berhenti sejenak untuk membaca kertas tulisan di tiap hambatan. Lalu, pengikut harus membungkuk dan menyentuh kardus hambatan dengan satu tangan sebelum melanjutkan perjalanan ke hambatan berikutnya. Pengikut tidak diperbolehkan menyentuh pemandu. Jika menyentuhnya, pasangan itu harus kembali ke garis akhir dan menjadi giliran pasangan berikutnya. Guru dapat menjelaskan makna permainan, bahwa kita dapat belajar dari Musa yang percaya dan taat pada Tuhan. Musa harus belajar mempercayai seseorang yang tidak bisa dilihatnya untuk memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Pada bagian terakhir, yaitu penutup, sebelum mengakhiri kelas, ingatkan kembali anak-anak akan tantangan murid. Juga ingatkan tentang tantangan yang ada pada catatan gizmo. Setelah itu, Anda boleh berdoa bersama anak-anak sebelum mereka pulang.
Demikian penjelasan tentang penggunaan kurikulum Superbook edisi Sekolah Minggu, Modul 4 Pelajaran 1. Sampai jumpa di simulasi berikutnya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.